Salawat wassalam bagi akan dengan jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta umatnya sampai. Mari kita sama-sama mengikuti pengajian ini yang insyaallah waktunya sampai dengan waktu subuh nanti ya. Sebelumnya mari kita buka bersama demi keberkahan pengajian ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Bi barakatil Quran Al-Fatihah. Terima kasih dengan segala hormat kepada Baginda Ustaz kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ya Muhammad jami'a rahimahullah. Tidak ada hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesiapannya dalam keadaan sehat walafiat dan nikmat terbesar dalam nikmat iman Islam. Tak lupa salawat wassalam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang akhir zaman. Salam takzim kepada ketua yang kami hormati jamaah sekalian. Melanjutkan mengingat kajian-kajian sebelumnya, pada bulan Mei kita telah membahas ini, yaitu hati yang bersih, hati yang mudah menerima hidayah, hati yang terbuka, hati yang tidak menutup diri dari kebaikan. Dan hati yang bersih itu mempunyai prinsip, maka dia selalu mempunyai patokan pegangan, tidak mudah diombang-ambingkan, maka dia punya definisi dalam menjalani kehidupan itu punya prinsip. Dan pada bulan Juli kemarin kita telah membahas tentang proses keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu sangat penting sekali dipikirkan dari mana manusia berasal, asal dan kehidupan yang itu akan berbuah nanti hasilnya adalah tingkah lakunya, tergantung cara pandangnya, tergantung resepsinya. Hidup itu tergantung waktunya, cara pandangnya. Akan melakukan dan di ujung kemarin kita telah mengetahui bahwa asal muasal kita semua manusia dari setetes mani. Kenapa kita mulai dikembangkan? Maka kemarin waktu proses mengenal Allah itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah surat kedua ayat 28, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahya tsumma yumeetukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kenapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, tidak ada, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan, kemudian dihidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kita dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan amal soleh apa amal salah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjut, tidak kalah pentingnya setelah iman kepada Allah itu adalah mengimani Nabi dan Rasul. Sebab apa? Karena
yang ingin menjadi patokan, sandaran. Dalam manusia senantiasa mensucikan pencipta. Aktivitas ini dinamakan ibadah, yang berfungsi sebagai tali penghubung antara manusia dengan penciptanya. Apabila hubungan ini dibiarkan begitu saja tanpa aturan, tanpa adanya bimbingan para nabi dan rasul, pada bimbingan, maka bisa jadi menyembah sesuatu yang salah, menyembah sesuatu yang tidak benar, yang dipertuhankan makhluk bukan Khalik. Maka jadi harus ada aturan tertentu yang mengatur hubungan ini dengan aturan yang benar. Hanya saja aturan ini tidak boleh datang dari manusia, karena manusia itu sifatnya terbatas, lemah, lalu khata' wa nisyan, sifatnya salah dan lupa. Sebab manusia tidak mampu memahami hakikat Khalik, sehingga dapat meletakkan pada aturan yang keliru pada penciptaan. Kadang orang menyembah atau menyembah yang lain. Karena itu aturan ini harus sampai kepada manusia. Maka tidak boleh tidak, harus ada nabi dan rasul yang menyampaikan agama ini. Agama Allah ini kepada manusia, dan yang diutus juga bukan yang lain, sama dengan ciptaan Allah, yaitu manusia juga. Maka perbedaan antara nabi dan rasul seperti ini. Nabi adalah orang yang diberikan wahyu kepadanya syariat rasul sebelumnya dan diperintahkan untuk menyampaikan. Yang biasanya kita dengar nabi itu adalah orang yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah orang yang diberi wahyu kepada syariat yang benar. Ini membawa syariat. Nabi dipilih untuk mengamalkan syariat yang sudah ada. Nabi belum tentu rasul, tapi rasul sudah pasti nabi. Seperti itu. Jumlah nabi disampaikan oleh Rasulullah SAW itu sebanyak 124.000 orang. Sedangkan rasul sebanyak 313 orang. Nah, rasul pertama adalah Nabi Nuh. Kadang-kadang satu zaman itu diutus tidak hanya satu nabi dan rasul, tapi ada lebih. Contoh, Nabi Musa itu adalah nabi dan rasul dari Bani Israil. Sedangkan saudaranya Harun itu bukan rasul tapi nabi yang menyampaikan risalah Nabi Musa, Taurat, seperti ini. Jadi Nabi Harun itu hanya nabi, sedangkan saudaranya Nabi Musa itu nabi sekaligus rasul. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, kenapa jumlahnya banyak, itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Ghafir, atau di dalam Al-Quran itu kita ketemukan surat Al-Mu'min, bukan Al-Mu'minun, yang Al-Mu'min, atau surat Ghafir, surat ke-40 ayatnya 78. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qabli minhum man qasasa al-ayat." Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, dan sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, belum Nabi Muhammad. Di antara mereka ada yang kami ceritakan padamu, di antara mereka ada pula yang tidak kami ceritakan padamu. Tidak dapat lagi seorang Rasulullah membawa sesuatu mukjizat melainkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada keadilan. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang didengar oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, pernah bertanya
asru jam'an wa fi. Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Rasulullah, berapa jumlah keseluruhan para nabi? Rasulullah menjawab, jumlah seluruh nabi dan rasul itu adalah 124 ribu nabi. Dan di antara mereka yang termasuk rasul jumlahnya situ 315, jumlah sebanyak itu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, disahihkan oleh Al-Albani. Dan tapi yang diwajibkan kita mengetahui ini adalah ini 25 nabi dan rasul yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Tadi dikatakan oleh Allah, banyak di antara mereka yang tidak disampaikan. Dan ada Idris bin Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Fatimah Al-Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Dari 25 nabi dan rasul ini, maka kita kenal dengan ada yang disebut dengan ulul azmi. 5 orang nabi ulul azmi adalah gelar khusus yang diberikan kepada 5 orang nabi dan rasul yang memiliki ketakwaan dan kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Kata ulul azmi berasal dari bahasa Arab. Ulul berarti memiliki, azm berarti keteguhan hati, tekad. Jadi untuk menghafalkan nabi ulul azmi ini ada rumusnya, yaitu ni-mim. Ni itu N-nya itu Nuh, ni-mim, I-nya itu Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ni-mim. Jadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Dan para nabi dan rasul itu memiliki sifat wajib dan sifat yang mustahil. Nabi dan rasul itu memiliki sifat sidik, orangnya jujur, tak percaya. Maka mustahil seorang nabi itu kadzab, pendusta, bohong, nibulin, ngadalin, mustahil. Dan juga sifat kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Dan tidak mungkin seorang nabi itu khianat. Yang ketiga sifat para nabi dan rasul itu adalah tabligh, menyampaikan. Semua tidak ada yang disembunyikan. Apa yang dimuhanikan kepada beliau disampaikan pada umatnya semuanya. Dan mustahil para nabi itu menyembunyikan khidmat, menyembunyikan sesuatu dari Allah, tidak mungkin. Yang keempat sifatnya fatonah. Nabi itu pasti cerdas, bijaksana. Bukan hanya bijak di sana, tapi di sini tidak bijaksana. Mustahil balik bodoh, dangkal, idiot, tidak ada nabi yang bodoh, tidak ada nabi yang idiot, tidak ada nabi yang tulalit. Hatta sekalipun junjungan kita luar biasa. Dan memang Allah ciptakan beliau itu ummi, tidak bisa baca dan tulis, itu untuk membantah bahwa Al-Quran itu buatan. Karena akhir-akhir ini di medsos itu orang-orang menyerang, terutama dari saudara-saudara kita yang tidak seagama. Masa nabinya tidak baca dan tulis? Bagaimana menulis kitab yang memang bukan Nabi Muhammad yang buat Al-Quran? Maka terjaga di sini. Tapi cerdasnya jangan kita. Dan khususnya para nabi-nabi itu dikirim diutus untuk bangsa mereka sendiri, kaum mereka sendiri. Tetapi keumuman Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat 1. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan
kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad, melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira, orang yang beramal soleh, orang yang baik akan masuk surga, dan sebagai pemberi peringatan orang yang beramal salah, yang jahat. Konsekuensinya ya berdosa dan dosa. Tetapi kebanyakan manusia tidak. Jadi Rasulullah SAW tidak untuk kamu saja, tapi untuk seluruh manusia, bahkan alam semesta. Islam itu rahmatan lil alamin, bukan hanya lil muslimin. Kalau bapaknya para nabi itu dikenal dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dari Hajar, Nabi Ismail. Sarah awalnya nganggur dengan izin Allah, akhirnya punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub inilah yang diletakkan, ditempelkan Israel, Bani Israel. Maka keturunan Yakub ini adalah Yakub, Yusuf, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Daud, terus itu sampai Nabi Isa itu adalah nabi-nabi yang dari keturunan Bani Israel. Sedangkan dari Nabi Ismail hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Yahudi dan Bani Israel itu benci banget dengan Nabi Ismail karena bukan dari golongan. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapak dari Ismail. Kalau mengatakan kana Muhammad Aba ahadin min rijalikum walakinna Rasulullah wa Allah bi kulli syai'in aliman wa khataman nabiyyin. Kenapa? Dengan izin Allah Nabi Muhammad itu putra-putranya Qasim, Abdullah, Ibrahim itu dimeninggalkan supaya tidak dikultuskan. Tapi apakah nasab beliau ini lagi ramai di nasab? Apa nasab beliau putus? Tidak. Nasab beliau dari Ali, Fatimah, Hasan dan Husain terus. Bagaimana nasab beliau putus? Apakah ada pembegal nasab? Katanya begitu. Bahwa nanti setelah meninggalnya khalifah dan berantemnya 3 putra khalifah, nanti akan keluar ke arah Mekah, nanti akan dibaiat di situ Imam Mahdi, namanya seperti nama putra Rasulullah dan keturunan Rasulullah. Bagaimana nasabnya putus? Dan jangan ikut-ikutan ramai di sana. Ini sengaja ingin memecah belah antara umat Islam, antara ulama dengan habaibnya dan yang paling kita garis bawahi di situ yang Allah sampaikan adalah khatamun nabiyyin, bahwa Rasulullah itu penutup para nabi. La nabiyya wala rasul, tidak ada nabi dan rasul setelahnya. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, itu wajib dia percaya, walaupun sehebat apapun bahasanya dan seganteng apapun seperti itu. Maka dari itu sudah selayaknya kita umat Islam yang meyakini junjungan kita sebagai uswah hasanah, contoh terbaik, aturan hidupnya terbaik. Maka Allah juga mengingatkan kita agar kita mengambil apa yang diberikan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dalam Quran surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha shadidul iqab. Apa yang diberikan Rasul padamu ambil. Contoh hidup, teladan hidup, sistem pemerintahannya, ekonominya, semua diambil.
Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memimpin setelahnya, bagaimana beliau menjadi imam di keluarganya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memimpin setelahnya, bagaimana beliau menjadi imam di keluarganya. Rasul mengatakan, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang sayang dengan istrinya, dengan keluarganya, dan aku kata Rasul sayang. Kita ketahui bahwa istri Rasulullah lebih dari satu. Memang ini tidak boleh kita ikuti. Ini khusus, bukan hanya bisa lebih dari 4. Itu khusus bagi Rasul. Tetapi dari rumah yang sederhana, kata para sahabat, kalau kami masuk ke rumah Rasulullah berdiri, atapnya terbuat dari pelepah kurma, tempat tidurnya dari anyaman kurma, tidak jarang berbekas di pundak beliau. Bahkan sering ditanyakan kepada Bunda Aisyah, 3 purnama api tidak nyala di rumah beliau. Terus bagaimana beliau hidup dengan dua warna, yaitu air dan kurma? Jadi ada pemberian sahabat. Tapi dari rumah yang begitu bersahaja itu keluar kata-kata Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga. Apalagi istri pertama Rasulullah luar biasa. Istri pertama Rasulullah, Bunda Khadijah, itu memang sulit dicari tandingannya. Suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang. Kata malaikat Jibril, sampaikan salam dari Allah dan salam dari Jibril. Coba, ada manusia, makhluk ciptaan Allah, dapat salam dari pencipta. Luar biasa. Bahwa dia dibangunkan rumah di surga yang tanpa kebisingan. Kenapa seperti itu? Karena Ibunda Khadijah tidak pernah mengangkat suara lebih tinggi dari suaminya, tidak pernah melawan suaminya, tidak pernah membuat sedih. Sewaktu Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu, karena beliau ditekap oleh malaikat Jibril, beliau bertahan, memutar ulang. Istri yang baik ini membukakan pintu. Suaminya melihat wajah istrinya saja separuh masalah sudah hilang. Kenapa? Suami Khadijah ini tidaklah mengeluarkan kata-kata yang membuat suaminya itu tambah resah. Ibu Khadijah diam saja. Ibu kakak Rasulullah mengatakan, jamiluna ya Khadijah, selimuti saya ya Khadijah, selimuti. Setelah agak tenang, Rasulullah SAW diperlukan Ibunda Khadijah. Baru Rasulullah cerita, hari saya ditemui begini dan begini. Kalau kita ke rumah bawa masalah, yang keluar dari lisan istri kita, wah agak parah, gitu. Kalau Ibu hendak Khadijah, tidak. Apa yang dikatakan wanita yang baik ini? Beliau mengatakan, tenang, abang itu orang baik. Abang itu suka menyambung tali silaturahmi. Yakinlah Allah tidak akan menyulitkan. Wajarlah wanita sebaik ini. Maka datanglah Khadijah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, wahai istriku, engkau mendapat salam dari Allah dan Jibril. Maka Ibunda Khadijah mengatakan kembali, sampaikan salamku untuk Allah dan Jibril. Oh, luar biasa, indah sekali. Maka kalau kita ingin betul cinta kita kepada Allah, maka ikuti Rasulullah, bagaimana Rasulullah memimpin keluarganya, bagaimana Rasulullah memimpin masyarakat
ini yang dicintai antara Rabbul Alamin, namanya bersanding. Maka orang yang mencintai, Rasulullah menyatakan, kita akan bersama dengan orang yang kita cinta. Kita cinta dengan siapa? Kita cinta dengan ulama, kita cinta dengan habaib, kita cinta dengan Rasulullah SAW. Maka wujud cinta itu adalah ittiba, mengikuti aturan hidupnya. Maka dari itu, pilihan tempat kita kembali hanya dua: amal soleh, menempuh pahala. Maka resikonya tidak lain, kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga. Tapi kalau kita menumpuk amal salah, menumpuk sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak baik, maka akhirnya kita banyak dosa dan kita memilih tempat diri kita di neraka. Surga dan neraka itu tabungan kita. Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil zarrah perbuatan baik akan dilihat balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil zarrah perbuatan buruk akan dilihat balasan. Begitu juga dalam Quran surat Al-Hasr itu, surat Al-Isra, Allah mengingatkan kita, in ahsantum li anfusikum. Apabila kita berbuat baik itu untuk diri kita. Wa in asya'tum falaha. Maka kalau kita berbuat buruk, dosanya, keburukan itu akan kembali kepada kita. Maka tidak ada jalan lain. Setiap hari kita harus jauh lebih baik. Kita harus menumpuk amal soleh, bukan amal salah. Perbuatan baik bukan perbuatan buruk. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah sebagaimana janji kami yang lalu, kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu dari mana Al-Quran itu berasal. Ini kembali ini mengenang saja. Kami sangat kagum dengan abang kami, Abang Hari Putih ini, mantan rocker, tapi dakwahnya luar biasa. Betapa banyak orang-orang yang tersentuh oleh dakwah beliau. Almarhum, kami mohon dengan sangat doanya untuk abang kami dan doanya untuk saudara-saudara kita yang lain, dan membacakan surat Al-Fatihah. Al-Hadidiyah wa kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Demikian, dosa jangan ditambah, stop. Iman jangan dikurang. Ingat, hidup kita cuma hiasi hidup kita dengan penuh keceriaan, penuh kasih sayang, penuh kebaikan. Tetapi jangan lupa, selimutilah dengan keimanan. Karena keceriaan, kebaikan, amal soleh apapun yang tidak didasari iman, maka nol kosong. Maka hiduplah kita dan kita diingatkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali membawa Islam. Mudah-mudahan kita akan mati di atas kebiasaan amal soleh atau amal salah, dan itu akan menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah. Semoga kita semua dimeninggalkan dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Silakan kepada pertama, ada waktu ya 4 atau 5 menit ke depan bagi yang akan bertanya, dan kami persilakan. Silakan. Apakah artinya Nabi dan Rasul? Bedanya? Iya. Nabi itu katanya penggalan kata, ada yang mengatakan itu an-naba, atau pembawa berita, pembawa kabar dan nada, atau nubuah, pembawa wahyu, kan gitu. Dan Rasul itu pembawa risalah.
Musa. Setelah itu Nabi Musa. Nabi Musa Rasul yang membawa risalah, membawa aturan hidup, membawa syariat maksudnya gitu. Sedangkan Nabi itu membawa berita naga dari Rasul. Kayak tadi Nabi Musa itu Nabi dan Rasul. Nabi Musa diberikan kitab Taurat. Sedangkan saudaranya Harun itu bukan Rasul tapi Nabi, melanjutkan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa sejaman saudara beliau, tapi Nabi Harun itu menyampaikan Taurat. Terus sampai sebelum Nabi Isa datang, maka Nabi-Nabi itu menyampaikan risalah dari Rasul dan menyampaikan berita naga. Maka an-naga, berita yang sah, kan begitu ya, naga, berita, kabar. Tadi sebenarnya di atasnya awalnya mau saya isi tarifnya itu, cuman kepanjangan waktunya juga saya rasa agak mepet, maka tarifnya saya hapuskan. Rasul itu yang membawa syariat risalah, sedangkan Nabi menyampaikan berita dari ajaran Rasul. Bedanya Rasul membawa syariat baru, Nabi tidak menyampaikan apa yang disampaikan Rasul. Kayak tadi Nabi Musa membawa Taurat, saudaranya tinggal menyampaikan. Sampai Nabi-Nabi Israel itu banyak. Ya guys, itu menyampaikan Taurat. Nabi-Nabi yang membawa risalahnya Nabi Musa menyampaikan Taurat. Nah, setelah Nabi Isa, Nabi Isa membawa risalah baru. Nabi Isa itu Nabi dan Rasul, membawa risalah, membawa aturan hidup baru, syariat. Rasul itu membawa risalah. Jadi Nabi Isa membawa Injil. Terus sebelum Nabi Muhammad yang harusnya berlaku ajaran Nabi Isa, sampai pada Nabi kita Nabi Muhammad, beliau Nabi dan Rasul. Jadi Nabi itu menyampaikan berita saja, informasi, aturan hidup, syariat yang disampaikan oleh Rasul. Rasul membawa syariat, Nabi menyampaikan syariat itu kepada, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk, maka waktu Nabi Musa akan mengambil Taurat itu kan dititipkan kaumnya kepada Nabi Harun kan. Setelah datang ternyata kaumnya menyembah patungan sapi parang. Nah, setelah itu baru seperti itu. Jadi Nabi membawa berita, membawa wahyu yang disampaikan oleh Allah lewat Rasulnya, dan Nabi itu penyampai saja, penyampai risalah tadi, bukan membawa aturan yang baru, hanya menyampaikan naga dari berita dari Rasul. Bedanya kalau Rasul membawa syariat baru, kalau Nabi menyampaikan, tidak menyampaikan syariat baru. Gitu Pak Isman, bisa dipahami? Soalnya saya dulu pernah mendengarkan pengajian, Iya. saya Ustaz itu menjelaskan apa Nabi itu sebenarnya Rasul ya, dan Rasul belum tentu Nabi. Nabi udah tentu Rasul belum tentu Nabi. Terus saya menjawab, setahu saya Ustaz, apa enggak terbalik itu? Iya, terbalik. Nah, justru Ustaz itu menanyakan saya enggak menanyakan apa artinya Nabi, katanya apa artinya Rasul. Saya jawab, saya enggak tahu Ustaz. Nah, dia menjelaskan, mungkin saya enggak ngerti penjelasannya juga itu. Sampai sekarang saya meyakini bahwa Nabi itu belum tentu Rasul pasti Nabi. Itu ada seorang Ustaz begitu. Iya, ya, Bapak ya, namanya kadang-kadang Ustaz juga manusia, tidak luput dari salah dan lupa. Memang tugasnya kita mengingatkan dengan bijak. Gitu. Sering kami juga berhadapan dengan para Ustaz seperti itu, misalnya Ustaz misalnya di akhir Jumat atau apa menyampaikan hadis palsu misalnya. Apalagi bulan ini bulan
buat kami dan luar biasa betul. Dan akhirnya tidak menyampaikan itu lagi. Seperti itu. Jadi wajar saja, tinggal kita mengingatkan yang baik. Gitu Pak. Jadi yang Nabi itu belum tentu Rasul, Rasul pasti. Itu ada penjelasannya. Mau tadi mau saya panjangin, ternyata kalau saya masukkan masih cukup ternyata. Kalau terlalu banyak selainnya saya khawatir. Demikian, jadi Nabi membawa berita, risalahnya baru itu adalah Rasul. Nabi hanya menyampaikan risalah dari Rasul, membawa berita. Rasul membawa aturan itu baru. Demikian intinya. Jadi Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Nabi hanya membawa berita. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf, nanti kami akan lengkapi lagi di berikutnya. Kita sampaikan bahwa kita bagikan juga di grup, insyaallah itu tulisan para ulama, ada tokoh-tokohnya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tidak puas bagus mencari lagi ya. Kami balik kepada Ustaz Jan. Terima kasih kami ucapkan Ustaz Ali yang sudah memberikan materinya. Insyaallah untuk Nabi dan Rasul kita dalam lagi ya, karena belum ini ya. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul itu kita harus tahu juga, diperdalam lagi. Jumlah Nabi dan Rasul yang diketahui ada 25, kita sebutkan nanti siapa saja ya, karena wajib diketahui kan. Sedangkan Nabi Al-Azmi, Nabi Al-Azmi itu ada 5. Nah itulah yang kelebihan ada di Nabi Al-Azmi. Mari kita perjelas di pekan depan, mungkin di depan ya, supaya kita lebih terang lagi tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul ya. Sedangkan jumlah Nabi yang wajib kita ketahui juga, yang diketahui itu hanya yang wajib hanya 25, sedangkan jumlah Nabi itu ada 124.000, banyak sekali ya. Yang wajibnya ada 25 yang Nabi dan Rasul yang kita ketahui ya. Itu mungkin ya.